Hai, halo semuanya. Sudah lama kita nggak bikin video pembahasan lagi nih. Jika ada yang nanya gimana konten SIC Hero Saga, untuk video SIC Hero Saga tetap akan kita bahas. Cuman, sepertinya nggak akan beruntun kayak yang kemarin. Jadi, rider mana yang akan kita bahas untuk SIC Hero Saga berikutnya nih? Komen di bawah ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang hutan Helheim yang ada di film Kamen Rider Gaim. Banyak misteri yang ada di dalam sana, banyak pertanyaan di dalam sana. Nah, di video ini saya udah merangkum semua tentang hutan Helheim, Overlord, dan cara kerjanya seperti apa. Yang sudah pasti, konten ini tidaklah sempurna tanpa bantuan teman-teman nantinya, yang membantu saya mengkoreksi di kolom komentar nanti ya. Nah, sebelumnya, bantu saya mencapai 50.000 subscriber dulu di tahun inilah. Buat yang nonton dan belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dan rutin dalam membuat konten yang lebih baik lagi, oke? Langsung saja kita mulai pembahasan misteri hutan Helheim. Bab pertama tentang hutan. Yggdrasil mencari Helheim. Hutan Helheim adalah hutan misterius yang keberadaannya masih belum banyak orang yang mengetahuinya. Helheim sendiri adalah kode name yang diberikan oleh perusahaan Yggdrasil. Yggdrasil adalah perusahaan besar kelas internasional dengan cabang di beberapa negara seperti Perancis, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang. Masih menjadi misteri bagaimana Yggdrasil dapat mengetahui tentang hutan Helheim ini sehingga mereka mencarinya. Mereka bisa mengetahui tentang crack atau portal menuju hutan dan melacaknya. Dari semua penjuru dunia, ada satu tempat yang sangat sering terjadi munculnya crack, yaitu adalah kota kota Zawame City, di mana crack sangat sering muncul di kota ini, dan mereka menemukan sebuah pohon besar yang berada di kuil penyembahan. Menurut Ryoma, pohon besar di kuil itu bukan berasal dari bumi. Sifat dan karakteristiknya mirip dengan pohon yang ada di Helheim. Pohon tersebut berasal dari benih Helheim yang jatuh ke bumi melalui crack dan tumbuh menjadi satu pohon tanpa menyebar. Crack yang ada di pohon besar itu adalah yang paling vital. Dari situlah Yggdrasil membangun menaranya dan berpusat di sana. Sebagai pohon itu menjadi tempat bolak-baliknya para ilmuwan dari Yggdrasil. Ngomong-ngomong masalah crack ini adalah portal penghubung antara bumi dengan hutan Helheim ya. Sifatnya adalah random. Dia akan muncul di kota Zawame secara acak dan akan tertutup dengan sendirinya. Manusia dari bumi terkadang akan masuk ke dalam crack dan Allahualam nasibnya kayak gimana kita nggak tahu. Tapi ada juga invest yang masuk ke bumi melalui crack itu. Nah, jika ada crack yang muncul, biasanya dari Yggdrasil akan mendeteksi dan mengunjungi crack tersebut untuk membasminya ataupun menutup tempat itu sementara agar manusia-manusia tidak mengetahui adanya aktivitas crack di luar sana. Selain muncul secara random, crack juga dapat dibuka menggunakan lockseed vehicle, di mana para rider menggunakan motor tersebut dan dengan kecepatan tertentu, mereka akan masuk ke hutan Helheim. Yang terakhir, ada rider-rider tertentu yang memiliki kekuatan khusus untuk membuka crack secara leluasa. Yggdrasil bersama para ilmuwan dan peneliti mempelajari lebih dalam lagi tentang hutan Helheim. Di dalam hutan Helheim terdapat tumbuhan-tumbuhan aneh dan makhluk asing yang bernama Infest. Tidak terdapat manusia atau hewan di dalam sana, hanya Infest dengan bermacam-macam bentuknya. Mereka mengatakan hutan Helheim seperti berada di planet lain atau dunia paralel yang mencoba menerobos dan menguasai dunia ini. Seolah-olah Helheim itu mencoba untuk masuk ke bumi melalui crack atau portal yang sering muncul tadi. Sekarang kita mencoba untuk menyocokin antara serial Kamen Rider Gaim dan juga dengan mitologi. Beberapa nama di serial Kamen Rider Gaim mengambil referensi dari mitologi Nordik, seperti Yggdrasil. Dalam mitologi Nordik, Yggdrasil adalah pohon kehidupan, pohon raksasa yang menghubungkan 9 dunia dalam kosmologi Nordik. Sama halnya dengan Yggdrasil di Gaim, yaitu berupa bangunan berbentuk pohon besar dan menjadi pusat di Zawame City. Nah, dalam mitologi Nordik, alam semesta ini dihubungkan dengan pohon agung yang disebut dengan Yggdrasil. Diketahui,
Yggdrasil memiliki 9 dunia seperti Asgard dan lain-lainnya. Ya, semua cerita ini juga ada di semua film Thor. Sayangnya kita lagi nggak fokus di mitologi ini ya. Nah, tapi di salah satu dari 9 dunia ini ada dunia yang bernama Helheim, yaitu adalah alam kematian. Dalam mitologi Nordik, Helheim merupakan underworld atau neraka yang menjadi salah satu dunia yang akan menyerang Asgard nantinya. Helheim dikenal sebagai alam orang mati dan menjadi tempat bagi mereka yang sudah mati secara tidak terhormat ataupun dipaksa. Ya, dengan kata lain dibunuh dengan tidak hormat gitulah. Satu-satunya jenis kehidupan di dalam Helheim adalah tanaman merambat yang bernama Hell's Bramble. Tanaman berduri hitam yang menjalar yang hanya akan mati jika dibakar. Nah, mungkin ini kenapa Yggdrasil dari dunia gaib menyebut hutan ini adalah hutan Helheim karena ada tanaman merambat seperti di mitologi Nordik ini. Ingat ya, Helheim adalah kode name yang diberikan oleh Yggdrasil. Jadi belum tentu nama asli dari hutan ini adalah Helheim. Oke, nggak cukup dengan pohon Yggdrasil tadi dan juga Helheim. Ada juga buah pengetahuan atau buah terlarang. Dalam filmnya, buah ini digambarkan memiliki bentuk apel dan bercahaya emas. Nah, dalam mitologi Yunani, buah ini disebut dengan ambrosia. Ambrosia adalah makanan yang diperuntukkan untuk para dewa. Kalau teman-teman yang pernah main game Breath of Fire 4, mungkin teman-teman tahu kalau makanannya Volu dan Ryu saat mereka berubah naga, satu-satunya item yang akan menambah HP mereka adalah ambrosia. Apel emas ini juga menjadi legenda bagi mitologi Nordik, yaitu sebagai buah untuk membuat para dewa menjadi abadi. Nah, cuman agak sedikit ambigu nih untuk penyebutan nama buah di film gaib. Terkadang dia disebut dengan buah terlarang, tapi bisa juga mereka menyebutnya dengan buah pengetahuan. Ada juga yang menyebutnya sebagai buah emas. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu adalah isi di dalam hutan Helheim. Yang pertama ada tanaman Helheim. Hutan Helheim adalah sumber utama dari semua permasalahan di film Kamen Rider Gaim ini. Secara dasar, Helheim pada awalnya seperti tumbuhan parasit yang menjalar dan melilit apapun yang ada di hadapannya. Selain tumbuhan menjalar, tanaman Helheim juga ada yang berciri khas dan berbentuk seperti bunga kuncup, labu yang ada batangnya, lalu ada bentuk yang seperti permen ini. Ada beberapa tanaman Helheim yang seperti kapas kayak gini. Tanaman-tanaman ini tidak pernah dijelaskan tentang apapun pada filmnya. Tanaman ini sering muncul di sekitar Krek atau di semua penjuru pada hutan Helheim. Berikutnya, hal yang paling berbahaya yang ada di dalam Helheim adalah buah Helheim. Bentuknya yang unik, berwarna merah marun keunguan pada kulitnya, membuat siapapun yang melihatnya akan tergiur memakannya. Apalagi saat buah Helheim tersebut dibuka kulitnya, maka akan terlihat daging buahnya yang berwarna putih mirip buah rambutan tapi berbentuk seperti buah manggis. Buah Helheim memiliki pesona tersendiri, mampu menghipnotis siapapun yang melihatnya untuk segera memakannya. Banyak sekali korban manusia ataupun hewan yang tergiur saat melihatnya. Menurut catatan Yggdrasil, buah Helheim memiliki serbuk atau bahan kimia yang dilepaskan ke udara dan terhirup oleh makhluk di sekitarnya. Nah, efek inilah yang menyebabkan makhluk hidup yang ada di sekitarnya tergiur untuk memakan buah Helheim tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Beberapa cara yang ditemukan oleh Yggdrasil agar manusia tidak tergoda dengan buah ini. Yang pertama, menggunakan pakaian hazmat. Yang kedua, menggunakan Sengoku Driver. Yang ketiga, merubah buah Helheim menjadi Lockseed. Dan yang terakhir, menyimpan buah ini ke dalam wadah yang tertutup. Buah Helheim sendiri adalah makanan bagi para invest, baik yang masih murni berbentuk buah atau yang sudah berbentuk Lockseed. Buah Helheim juga memiliki tingkatannya masing-masing, mungkin dihitung dari tingkat kematangan buah tersebut. Jika invest memakan buah yang berkualitas, invest tersebut dapat berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Nah, begitu juga dengan manusia yang menggunakan Sengoku Driver. Saat dia memetik buah Helheim, buah tersebut dapat segera berubah menjadi Lockseed. Dan Lockseed yang didapatkan pun hoki-hokian. Pengguna Sengoku Driver juga dapat menyerap nutrisi dari buah Helheim tersebut dengan cara menggunakannya sebagai Lockseed dan menguncinya di Sengoku Driver. Dengan ini, manusia akan terhindar dari virus Helheim dan tidak akan berubah menjadi invest walaupun dia mengonsumsi nutrisi yang ada di buah Helheim tersebut.
menggunakan Sengoku Driver. Pengguna Sengoku Driver juga tidak terpengaruh oleh karisma ataupun hipnotis dari buah Helheim tersebut. Akan tetapi, manusia atau hewan yang tidak menggunakan Sengoku Driver dapat dengan mudah terbuai atau tergoda oleh buah Helheim ini untuk dimakan. Apa dampak yang terjadi jika manusia memakannya? Ya, seperti kasus Yuya dan juga Hase, mereka langsung berubah menjadi Infest. Karena buah Helheim ini, mereka langsung berubah menjadi Infest. Oke, buah Helheim dengan cepat menulis ulang DNA dan pikiran si pemakannya, dan mereka akan berubah menjadi Infest. Baik itu hewan ataupun manusia, apapun bentuk kehidupan yang memakan buah tersebut akan menjadikan dirinya bagian dari Helheim tersebut. Berikutnya, yang menjadi isi di dalam hutan Helheim, yaitu adalah Infest. Infest adalah penghuni yang menempati hutan Helheim. Pada awalnya, Infest ini ataupun Infest hanya muncul saat pertarungan Beat Rider. Makanan Infest ini adalah buah Helheim atau Lockseed. Infest sendiri terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada Elementary Infest, yang kedua ada Advanced Infest, dan yang terakhir ada Overlord Infest. Oke, yang pertama, Infest Elementary adalah Infest dasar. Mereka tidak berakal. Kerjaan mereka hanya memakan buah Helheim setiap hari. Pada dasarnya mereka memiliki 3 warna yang berbeda, yaitu ada RGB, red, green, dan juga blue. Infest ini biasanya dipanggil oleh para Beat Rider dalam pertandingan. Jika yang memanggil mereka adalah manusia biasa, maka ukurannya akan setinggi anak kecil. Namun, jika yang memanggilnya adalah Armored Rider, maka ukurannya adalah ukuran asli dari Infest tersebut. Nah, asal-usul dari Infest Elementary ini adalah jika hewan atau manusia anak kecil yang memakan buah Helheim, mereka akan berubah menjadi Elementary Infest. Berikutnya ada Advanced Infest. Tetap sebagai Infest yang tak berakal, mereka bisa dibilang evolusi dari Elementary Infest. Nah, ngomong-ngomong bagaimana cara mereka berevolusi? Cara evolusi mereka adalah dengan memakan buah Helheim yang matang. Infest yang beruntung akan memakan buah yang dewasa atau yang matang dan merubahnya menjadi Advanced Infest. Terkadang, Elementary Infest yang memakan banyak Lockseed biasa dalam waktu yang bersamaan dapat berubah menjadi Advanced Infest bahkan lebih. Beberapa kasus, mereka bahkan bisa berubah menjadi Infest raksasa jika memakan Lockseed atau buah yang sangat matang. Manusia dewasa yang memakan buah Helheim ini juga berpotensi berubah menjadi Advanced Infest ini. Kalau dari catatan Yggdrasil, manusia yang menjadi Infest diberi label H-Infest. Oke, sebelum lanjut ke Overlord Infest, saya bacakan hal yang mengerikan yang ada pada Infest ini. Infest, mereka membawa virus di dalam tubuhnya. Jika mereka menyerang manusia, virus Infest akan masuk ke luka manusia yang diserangnya, dan manusia tersebut akan menemukan lukanya ditumbuhi oleh tunas-tunas Helheim, yang menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat, dan hasil akhirnya adalah si manusia tersebut akan bermutasi menjadi Infest. Oke, berikutnya adalah Overlord Infest. Di dunia Helheim, penduduknya tidak sepenuhnya punah. Masih ada para penguasa Helheim. Beberapa dari mereka memilih mendapatkan kekuatan sebagai penggantinya. Mereka diberi kode oleh Profesor Yoma sebagai Overlord. Walaupun mereka dapat mengontrol tanaman di hutan, tetapi bukan merekalah yang membuat Helheim menyerang bumi. Akan tetapi, si Helheim lah yang sendirinya mencoba menjangkau dunia lain. Tapi tidak menutup kemungkinan jika manusia dapat bernegosiasi dengan para Overlord ini dan mencegah invasi Helheim ke bumi. Dikarenakan mereka dapat mengendalikan insting Helheim untuk tidak menyerang bumi. Sayangnya ide ini gagal. Oke, Overlord juga memiliki bahasa mereka sendiri. Menurut DJ Sagara, Overlord adalah penguasa Helheim dan Infest. Beberapa dari mereka adalah mantan manusia di peradaban sebelum invasi Helheim. Overlord Infest dapat mengontrol semua yang ada di dalam Helheim sesuai keinginan mereka, termasuk para Infest tadi. Artinya mereka dapat mengontrol flora dan juga fauna. Overlord Infest disebutkan oleh Sagara bahwa mereka adalah penguasa yang malas. Mereka tidak ada keinginan untuk mencegah dunia mereka agar tidak dimakan oleh Helheim. Akan tetapi, jika mereka terprovokasi, mereka tidak akan segan-segan untuk menyerang dan bertarung dengan kekuatannya. Overlord yang tersisa adalah Overlord yang terkuat dan yang terbodoh.
di pikiran mereka hanya ada tentang bertarung dan menguasai. Sehingga dari banyaknya manusia pada zaman itu, hanya tersisa 7 overlord saja, seperti Demushu yang pemarah dan suka bertarung, lalu ada Redoué yang sebenarnya dia jenius tapi licik, dan juga ada overlord minor lainnya. Overlord menyebut dirinya seorang manusia, sedangkan mereka menyebut manusia di bumi adalah seekor kera atau monyet. Nah, dalam kasus Kumon Kaito, tadi kan saya bilang kalau manusia yang memakan buah Helheim akan berubah menjadi Infest. Minimal advance Infest lah. Nah, kenapa saat Kumon Kaito yang memakan buah Infest dia malah berubah menjadi Overlord? Jawabannya karena Kumon Kaito berusaha mati-matian untuk menahan racun Helheim yang sudah terinfeksi ke dalam tubuhnya menggunakan Genesis Driver, membuat penyebar racunnya menjadi melambat dan secara tak langsung membangun antibodi untuk racun Helheim di dalam tubuhnya. Pengaruh kedua adalah karena Kaito pernah mendapatkan ataupun terkena cahaya dari buah pengetahuan. Jadi dia bisa dibilang sudah terkontaminasi dengan cahaya buah tersebut. Makanya saat dia memakan buah Helheim, dia berubah menjadi Lord Baron. Nah, ini berbeda kasus dengan Kazuraba Kauta, di mana Kazuraba Kauta memang menggunakan kekuatan dari buah pengetahuan, yaitu adalah Kiwami Lockseed, yang membuat efek samping merubah manusia menjadi Overlord juga. Oke, itu untuk jenis-jenis Infest. Sementara ini, kita tinggalin dulu para Overlord ini ya, dan kita kembali ke Helheim. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu adalah misteri asal-muasal hutan Helheim. Oke, dari mana hutan Helheim ini berasal? Bagaimana hutan ini bisa terhubung dan mencoba menginvasi bumi? Menurut Takatora, Helheim adalah planet lain atau dunia paralel yang terhubung ke bumi melalui crack atau retakan yang berbentuk resleting. Karena seperti yang teman-teman tahu, bahwa tempat ini atau hutan Helheim ini dulunya adalah peradaban. Terlihat bangunan tinggi yang dilihat oleh Takatora dan juga Kazuraba Kauta. Oke, sekarang gimana sih caranya hutan Helheim menginvasi dan memusnahkan suatu peradaban? Sebelumnya, nama asli dari semua tanaman ini masih belum diketahui. Helheim sendiri adalah kode name yang diberikan oleh Yggdrasil untuk hutan ini. Jadi, Helheim bukanlah nama asli dari hutan ini. Tapi untuk memudahkan pembahasan kita akan tetap menyebutnya dengan Helheim ya. Oke, lanjut. Pertama, benih Helheim jatuh melalui crack ke suatu dunia. Lalu benih tersebut akan tumbuh dan menyebar dengan cepat. Selain menyebar, tanaman itu juga mencemari tanah dan juga air, serta membunuh semua spesies tanaman dan juga tumbuhan yang ada di planet tersebut. Mereka adalah spesies penyerang, sebuah bentuk kehidupan yang diperkenalkan ke suatu lingkungan baru dan menghuni secara tidak alami. Mereka akan menggantikan kehidupan yang asli dan mengubah ekosistem setempat untuk dirinya sendiri. Kenapa hutan Helheim mampu memakan peradaban? Seperti yang saya katakan tadi, Helheim mencemari air yang menjadi sumber kehidupan makhluk hidup, membunuh semua tanaman dan tumbuhan yang menjadi sumber pangan makhluk hidup. Nah, jika sudah tercemari dengan Helheim, baik binatang ataupun manusia yang memakan buah Helheim dan meminum air yang sudah tercemar tadi, pasti akan berubah menjadi Infest. Infest menyerang makhluk hidup yang lain. Nah, jika ada manusia atau hewan yang sudah terinfeksi oleh Helheim dan berubah menjadi Infest, lalu Infest itu menyerang makhluk hidup yang lain, makhluk itu pun akan terkena racun Helheim dari serangan Infest tadi, dan ujung-ujungnya menjadi Infest juga. Sekarang, manusia mau memakan hewan ternak. Hewannya sudah berubah menjadi Infest karena air tadi. Manusia tidak memakan hewan, tapi semua buah dan tanaman sekarang menjadi buah Helheim. Belum lagi, daya pikat buah Helheim yang membuat manusia auto mangan saat melihat buah itu. Nah, itulah hal-hal yang membunuh suatu peradaban secara massal hanya dari benih buah Helheim ini. Bisa dibilang, Helheim mengubah suatu peradaban menjadi miliknya sendiri. Karena hutan Helheim dan planet bumi yang saat ini ada di Gaim adalah planet keratusan yang sudah diinvasi oleh Helheim. Nah, untuk nama dari hutan Helheim yang sedang menyerang planet bumi ini adalah planet Femushinmu. Oke, sekarang kita lihat ke planet Femushinmu atau Helheim yang saat ini sedang mencoba untuk menginvasi bumi. Berikutnya, planet Femushinmu.
Famousinmu sebenarnya adalah planet yang dipanggil hutan Helheim oleh perusahaan Yggdrasil saat ini. Jadi benar bahwa Famousinmu adalah sebuah planet alien. Famousinmu sendiri adalah makhluk asli planet ini. Setelah mereka melewati ujian Helheim dengan terpilihnya wanita awal mula oleh Helheim yang dipercaya untuk memegang buah emas, tibalah saatnya bagi sang ratu atau wanita asal mula ini untuk memilih rajanya. Dan terpilihlah Rossio karena dia dipercaya kepada si wanita ini. Nah, dengan terpilihnya Rossio ini malah membuat planet ini menjadi semakin hancur. Rossio atau pemimpin dari Overlord ini juga menceritakan bahwa peradaban mereka dengan senang hati menerima hutan Helheim. Nah, Rossio menggunakan kekuatan buah emasnya dan merubah semua makhluk hidup di planet tersebut agar bisa beradaptasi dengan hutan Helheim. Ya, penduduknya diubah menjadi Infest. Ada juga yang berhasil menjadi Overlord. Bayangin nih, penduduknya menghindari nggak mau jadi Infest, malahan si rajanya sendiri yang merubahnya menjadi para Infest. Namun semuanya menjadi tidak berjalan seperti yang dia harapkan, karena dia telah mengatur planet Famousinmu menjadi negara Darwinis sosial. Darwinis sosial ini intinya adalah hukum-hukum seleksi alam di mana yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan kalah. Ditambahlah para ilmuwan Famousinmu mencoba menciptakan buah emas yang lain, dan terlahirlah Kogane. Kebangkitan Kogane malah mempercepat kepunahan ras Famousinmu. Oke, jadi Kogane ini adalah wujud lain dari buah emas. Jadi ini kayak imitasinya gitu sih. Nah, Kogane ini membuat mereka saling membunuh satu sama lain, membuat planet Famousinmu semakin runtuh. Bahkan Rossio pun sampai harus bertarung dengan kaumnya sendiri. Ya, kalau teman-teman lihat di movie-nya Gaim, di mana para rider saling bertarung satu sama lainnya. Nah, itu karena hasutan dari Kogane ini. Hingga pada akhirnya Overlord yang lain, yaitu adalah Lapis atau Samubise, mengorbankan dirinya untuk menyegel Kogane. Melihat Famousinmu hampir punah, Lapis pun meninggalkan planet ini dan masuk ke dunia alternatifnya sendiri. Karena kemampuannya si Lapis ini adalah menciptakan dunia alternatif sendiri, yang nantinya akan bertemu dengan Kazuro Bakota dan bertarung bersama melawan Kogane. Nah, selain tersegelnya Kogane, kutukannya masih tetap berlanjut. Seperti yang diceritakan, Demushu dan Redue membunuh rakyat mereka sendiri, menunjukkan bahwa yang kuat yang masih hidup dan yang saling menyerang, sehingga yang lemah mati semuanya. Rossio merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi pada peradabannya. Akibat keputusan yang dia ambil, membuat planet Famousinmu semakin terpuruk dan menuju kepunahan. Rasa bersalahnya semakin menjadi karena wanita awal mula atau istrinya juga meninggal akibat ideologi yang dijalankan oleh si laki-laki awal mula ini. Oke, sekarang kita masuk ke asal-muasal Helheim menginvasi bumi. Oke, itu tadi cerita tentang planet Famousinmu. Sekarang bagaimana mereka bisa lanjut menginvasi bumi? Oke, singkat cerita, planet Famousinmu sudah runtuh, peradabannya sudah hancur, hanya ada bangunan terbengkalai. Penduduknya yang sudah berubah menjadi Infest, serta beberapa Overlord, termasuk Rossio, Redue, serta beberapa Overlord yang tersisa. Nah, Redue melihat ada crack atau celah di ruang angkasa. Melihat kesempatan ini, Redue mengirim benih kecil untuk melewatinya. Nah, benih yang melewati crack ini menemukan jalannya menuju ke bumi. Dan tumbuhlah dia menjadi pohon besar yang menjadi pohon suci di kota Zawame, yang nantinya akan menjadi markas Yggdrasil yang kita bahas di awal video tadi. Karena salah satu benih hutan itu tumbuh di kota Zawame, hutan Helheim memiliki penghubung dan memilih bumi sebagai target berikutnya, dan membuat retakan sehingga Infest dan tumbuhan Helheim dari planet Famousinmu akan terus bermunculan di kota Zawame. Setelah manusia dari Yggdrasil Corporation mengetahui hal ini, mereka menganggapnya sebagai ancaman dan terus melakukan penelitian yang sangat ketat dan sangat rahasia. Menurut ilmuwan Yggdrasil, kemungkinan hutan Helheim akan menelan bumi 10 tahun ke depan. Jika dihitung dari tahun tayangnya Gaim, yaitu tahun 2013, 10 tahun kemudian adalah tahun 2023. Ya nggak sih? Ya kan? Ya, tahun ini. Apakah anniversary Gaim nanti akan berkaitan dengan ini? Kita tunggu nanti. Oke, itu perjalanan gimana caranya Helheim bisa bertemu dengan bumi. Dan terjadilah cerita di film Kamen Rider Gaim. Hingga pada akhirnya
Roshio memberikan buah pengetahuan kepada Mai yang membuat Mai menjadi wanita awal mula versi manusia. Dan pada akhirnya juga dia memilih Kazuraba Kota menjadi laki-laki awal mula. Dengan jadinya mereka sebagai manusia awal mula, mereka diberi pilihan oleh Sagara untuk menghancurkan bumi dan membangun ulang. Akan tetapi mereka lebih memilih mencari planet lain di tepian luar angkasa, planet yang gelap jauh dari matahari, dan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Memindahkan semua Helheim yang ada di bumi menuju planet tersebut. Nah, planet tersebut diberi nama sebagai planet Helheim. Pada 6 tahun setelah invasi Helheim, intinya saat film Kamen Rider Saber tayang lah, kan ada V-Cinema dari Kamen Rider Gaim, yaitu ada Durian dan juga Griden kan. Nah, di sana buah Helheimnya sudah bermutasi, di mana buah Helheim tidak bisa menjadi Lockseed saat pengguna Sengoku Driver memegangnya. Perlu cara khusus agar dapat merubahnya menjadi Lockseed. Sekali berubah, Lockseed-nya pun jadi Lockseed yang sangat kuat. Sama halnya dengan Helheim yang mampu mempengaruhi Durian menjadi bentuk marahnya, yaitu adalah King Durian. Semua ini disebabkan oleh Kamen Rider Silpy. Namanya bagus ya. Ridernya menggunakan Lockseed seperti buah Helheim. Rider misterius yang bisa mengendalikan Helheim dan membuat buah Helheim menjadi bermutasi. Nah, ini masih menjadi misteri untuk Rider yang satu ini. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu adalah buah pengetahuan dan manusia awal mula. Oke, sekarang kita akan membahas tentang buah pengetahuan atau buah terlarang atau buah emas. Adalah buah yang memiliki kekuatan besar dan konon katanya yang mempunyai buah ini akan mendapatkan kekuatan seperti dewa dan menulis dunia. Asal muasal buah emas ini tercipta adalah saat Helheim memakan satu dunia dengan hutannya, maka akan lahir satu buah emas yang dipersiapkan untuk dimakan oleh makhluk dari dunia berikutnya. Paham nggak? Jadi urutannya gini nih, planet Vemusinmu dimakan oleh planet A misalkan. Nah, buah emas di planet A ini akan memilih wanita dari planet Vemusinmu untuk menjadi wanita awal mula, yang nantinya dari dia akan mencari laki-laki awal mula untuk memakan buah emas ini agar dapat berevolusi dan membuat kehidupan yang baru. Nah, laki-laki ini adalah Roshio. Nah, setelah planet Vemusinmu ini sudah dimakan habis oleh Helheim, buah emas di planet Vemusinmu ini pun lahir dan diperuntukkan untuk planet berikutnya, yaitu adalah planet bumi. Akan tetapi, Roshio mengambil buah emas ini, dan awalnya dia tidak ingin menyerahkan buah ini kepada manusia di bumi, padahal buah ini memang diperuntukkan untuk manusia di bumi. Dengan kata lain, Roshio memegang dua buah emas saat itu, buah dari planet A dan buah dari planetnya sendiri. Nah, ujung-ujungnya buah emas di planet Vemusinmu ini kan memilih Mai dan Kota sebagai manusia awal mula. Akan tetapi bumi tidak ditelan oleh Helheim, yang dikarenakan Kota dan Mai memilih planet lain untuk ditelan oleh Helheim. Seketika itu juga muncullah buah baru untuk makhluk atau planet berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu gambaran dari buah emas. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, yaitu adalah misteri DJ Sagara. Ini yang seru nih. Oke, yang terakhir adalah DJ Sagara. Pada awalnya, DJ Sagara berperan sebagai presenter atau penyiar bajak laut, katanya gitu, yang selalu memberi update tentang pertarungan Beat Rider dan juga Armored Rider. Dan akhirnya diketahui bahwa dia bekerja di Yggdrasil di unit Lockseed bersama Profesor Ryoma. Dari semua rider, DJ Sagara mulai melirik Kazuraba Kota karena melihat potensi di dalam dirinya, dan juga banyak memberi dukungan-dukungan Lockseed kepada Kazuraba. Hal yang bikin kaget saat Sagara merubah jeruk biasa menjadi Kachidoki Lockseed. Dan akhirnya Sagara membocorkan identitas aslinya, di mana pada awalnya Sagara menjelma menjadi ular dan kembali menjadi hologram untuk berbicara dengan para overlord menggunakan bahasanya. Sagara jugalah yang mengatakan bahwa Roshio menyalahi aturan dengan memegang dua buah pengetahuan. Sagara akhirnya mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah hutan Helheim itu sendiri. Dia memilih bentuk DJ Sagara karena untuk memungkinkan dia bisa berkomunikasi dengan para manusia dan memberitahu Michi dan Ryoma bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk membuat semua makhluk hidup berevolusi. Memang agak aneh sih dan misterius banget tujuan si Sagara ini. Dan dia telah mengunjungi dunia yang tak terhitung jumlahnya.
untuk memakan dunia tersebut dan membuat penghuninya berevolusi. Jadi bisa dibilang, Helheim yang memilih wanita awal mula, yang sebenarnya adalah Sagara sendiri yang memilih wanita awal mulanya. Dan memang sedari awal dia sudah mengatur bagaimana caranya kota dapat terpilih menjadi laki-laki awal mula. Dan intinya Sagara ini adalah antagonis utama selama ini, dan dia memberi kebebasan kepada yang terpilih dalam menggunakan kekuatan yang sudah dia berikan. Ini jadi bingung sih, antagonis atau bukan sih? Berbeda dengan Evolve di Kamen Rider Build yang memang niatnya jahat banget dan berasa banget kan? Oke, tadi dikatakan bentuk asli dari Sagara ini adalah ular kan? Seperti kisah Nabi Adam, di mana Nabi Adam dan Hawa mendapatkan hasutan untuk memakan buah kuldi. Yang menghasutnya siapa? Ya, ular. Jadi seperti ular di kisah Nabi Adam, Sagara menggunakan buah emas sebagai umpan untuk menggoda banyak pihak untuk melakukan tindakan dengan konsekuensi yang sangat mengerikan. Seperti transformasi kota menjadi Overlord dan kematian Sid, perubahan Mai menjadi wanita awal mula, membuat dunia yang dikunjunginya menjadi hancur hanya dengan ingin merebutkan buah emas ini. Ular ya. Kalau kita mimpi tentang ular, artinya kita diganggu oleh jin atau setan, ya kan? Jin atau setan memiliki perwujudan ular di mimpi. Jadi pantas saja jika Saraga ini sangat jago dalam memanipulasi dan juga menghasut manusia. Oh ya, selain ular Sagara ini, ada satu lagi ular di dunia gaib, yaitu Maja. Secara penampilan stylenya, dia mirip Sagara versi Helheim. Kita akan bahas ini di lain video ya, karena si Maja ini muncul di live stack-nya si Kamen Rider Gaim. Oke, sudah panjang banget video kita kali ini. Memang gak ada habisnya kalau kita membahas hutan Helheim. Padahal ini baru Helheimnya nih, belum Yggdrasil tujuannya seperti apa, belum kenapa buah Helheim bisa berubah menjadi Lockseed, perjalanan Sengoku Driver lah. Masih banyak yang bisa kita ulas di Kamen Rider Gaim ini. Helheimnya aja sudah sepanjang ini videonya. Oke, menurut teman-teman, apa harapan teman-teman dengan 10 tahun anniversary Gaim nanti? Apakah bakalan ada filmnya? Atau akan ada kejutan lainnya? Kita tunggu aja berita itu ya. Nah, gimana menurut teman-teman dengan video kita kali ini? Saya yakin masih banyak yang kurang dari video pembahasan kita kali ini. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman untuk membantu mengkoreksi di kolom komentar nanti ya. Thank you banget yang udah support saya di channel ini selama ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe agar saya bisa mencapai 50.000 dulu deh. Oke? Nah, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.